Hai teman-teman, kali ini saya mau membuat coipan ya. Ini khas Pontianak, seperti namanya dimsum bengkuang. Pertama kita buat dulu minyak bawang putihnya ya. Jadi kalau di Pontianak itu terkenal dengan minyak bawang putih untuk segala jenis makanan Pontianak. Nah, ini saya gunakan bawang putih itu lumayan banyak, kira-kira 100 gram bawang putih. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri nanti untuk cabenya. Nah ini kita cincang sehalus mungkin. 100 gram bawang putihnya nanti kita masak menggunakan 250 ml minyak goreng ya, atau minyak sayur. Nah jadi besarnya cincangan bawang putih ini tergantung selera kita masing-masing. Ada yang besar cincangannya, yang kasar sekali, ada juga yang kecil sekali. Jadi terserah kita masing-masing ya. Kalau saya seperti ini. Nah kemudian hati-hati ya kalau bisa menggunakan sarung tangan, karena tangan saya bengkak dan merah semua karena bawang putihnya ternyata pedas. Nah ini sudah kita cincang seperti ini, dipisahkan ya. Nanti yang bawang putih yang buat yang lain nanti juga saya jelaskan. Nah yang di piring kecil ini nanti saya jelaskan untuk menumis bengkuangnya ya. Jadi 100 gram bawang putih khusus untuk kita membuat minyak bawang putihnya. Nah ini yang tadi saya katakan 250 ml minyak goreng atau minyak sayur yang baru ya, jangan yang bekas. Nah ini kita bawang putihnya dimasukkan di minyak panas ya, tapi menggunakan api yang kecil. Kalau saya gunakan api kecil, kenapa? Jadi saya pernah menggunakan api sedang, itu malah bawang putihnya gosong dan matangnya itu tidak merata ya. Jadi harus sering diaduk supaya matang merata. Tuh kalian lihat di pinggirannya sudah mulai menguning ya. Jangan sampai kuning sekali baru dimatikan apinya. Jadi kalau sudah terlihat agak coklat-coklat muda, itu sudah bisa dimatikan apinya ya. Nah kalau misalnya warnanya sudah seperti ini, dimatikan apinya, nanti diaduk-aduk terus, dia bisa menguning seperti ini sendiri ya. Tuh warnanya jadi seperti emas ya. Tadi saya matikan apinya tidak dalam kondisi warna seperti ini, jadi yang tadi masih coklat muda. Setelah saya matikan, saya aduk-aduk, warnanya menjadi seperti ini ya. Ini tahan lama, jadi bisa selain untuk coipan, bisa juga untuk sup ya, atau untuk makanan lainnya. Jadi saya buatnya banyak, tidak cuman untuk coipan ya. Jadi ini tunggu dingin ya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu saya mau membuat cabai atau sambal cuka khas Pontianak seperti ini ya. Tuh agak kental ya. Ini dimasak. Jadi saya menggunakan 45 gram bawang putih, kemudian 70 gram cabai rawit. Nah cabenya ini sebenarnya tergantung selera, mau cabai apa saja boleh. Kebenaran saya dapatnya cabai yang seperti ini ya. Kemudian jeruk nipisnya saya hanya menggunakan setengah buah. Dan cuka dapur ya. Cuka dapurnya kira-kira setengah sendok makan. Nah kemudian kita rebus ya. Kita rebus dengan air secukupnya. Itu cabai dan bawang putihnya kita rebus sampai bau langu dari cabai dan bawangnya itu hilang. Setelah hilang, kita angkat dan kita tiriskan, di blend ya. Jadi di blender menggunakan 200 ml air mineral. Jadi airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya. Nah setelah di blend, kita masak kembali, ditambah dengan 1 plus setengah sendok bebek gula ya. Jadi ini totalnya saya menggunakan 1 plus setengah sendok bebek gula, kemudian setengah jeruk nipis, garamnya juga hanya sedikit, kira-kira 1 sendok teh ya.
Nanti kita bisa mengoreksi rasanya jika misalnya di lidah masih ada yang kurang. Kalau kalian mau tambah kaldu jamur juga boleh. Jadi dimasak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih benar seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau yang kental, itu bisa dicampur dengan tepung maizena. Tepung maizena dilarutkan dengan sedikit air ya, dituang pada saat dimasak, nanti dia mengental. Tapi ini dia mengental sendiri, saya tidak menggunakan tepung maizena ya. Nah, berikutnya kita menumis isiannya, yaitu bengkuang cah ebi. Ini kita gunakan 500 gram bengkuang ya. Ini bengkuangnya ini boleh diparut, cuman kalau saya coba parut itu malah terlalu berair dan parutan saya kan kecil sekali, jadi parutan keju saya gunakan itu kurang cocok ya, jadi agak hancur. Malah mungkin bisa digunakan parutan yang agak besar. Jadi akhirnya saya potong seperti biasa, saya iris tipis seperti korek api, tapi lebih tipis ya, seperti ini. Oke, sebenarnya sesuai selera sih. Nah, kemudian setelah bengkuangnya siap, bawang putih yang tadi saya cincang di piring kecil itu kira-kira 25 gram ya. Jadi 25 gram bawang putih dicincang kasar. Ini bengkuangnya, ini yang bawang putih yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tadi kan untuk minyak bawang putih. Nah, yang sebelah kiri ini saya cincang itu ditimbang 25 gram ya. Jadi 25 gram tanpa kulit. Nah, cincang kasar seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan ebi. Nah, ebinya ini 50 gram. Jika kalian senang aroma ebi yang lebih kuat, bisa ditambah ya. Jadi ini direndam dulu ya, direndam menggunakan air panas, kemudian dicincang kasar. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ebinya saya ini tidak ada kulitnya ya, jadi ebi yang tanpa kulit, cuma memang agak asin, jadi tadi saya rendam air panas dulu atau air hangat. Nah, kita panaskan minyak, jangan banyak-banyak, kira-kira 1-2 sendok makan minyak goreng. Kita masukkan bawang putih, kalau sudah agak harum dimasukkan ebinya ya. Kemudian diongseng, ditumis sampai agak kering ya. Kalau misalnya sudah agak kering, baru dimasukkan bengkuang yang kita sudah iris seperti korek api tadi. Jadi ebinya dipastikan mateng ya, jadi benar-benar kering, baru ditambahkan dengan bengkuangnya. Jadi supaya apa? Supaya nanti hasilnya tidak amis, tidak terlalu amis ya. Nah, ini saya numis bengkuangnya itu saya tidak tambahkan air. Kenapa? Kalau saya tambahkan air, nanti pada saat dimasukkan ke kulit coipannya, dimsumnya, nanti malah kulitnya cepat rusak ya. Jadi usahakan tidak ditambah air. Nah, bengkuangnya diaduk, kita masak sampai layu. Kemudian jangan lupa ditambahkan garam, lada, dan kaldu jamur ya. Kalau misalnya kalian tidak suka kaldu jamur atau kaldu bubuk ya di skip. Ini saya menggunakan kira-kira 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok makan kaldu jamur ya. Garamnya sedikit, kenapa? Karena ebinya sudah asin. Jangan lupa dikoreksi rasanya, lidah masing-masing ya, sukanya rasanya seperti apa itu dikoreksi sendiri. Nah, dimasak sampai bengkuangnya lembut dan tidak berair sama sekali. Walaupun tidak diberi air, tetap saja bengkuang ini juga mengeluarkan air ya. Nah, seperti ini, kemudian ditunggu dingin. Nanti kalau sudah dingin baru bisa dibungkus. Nah, ini saya menggunakan daun pisang untuk tatakan bawahnya, tatakan bawah pada saat nanti mau dikukus ya. Nah, ini
Jangan lupa daun pisangnya dicuci ya, dicuci dahulu, kemudian habis dicuci dikeringkan menggunakan tisu, baru dioles dengan minyak sayur ya, dioles merata dengan minyak sayur. Jadi pada saat nanti choypan yang sudah kita bungkus kita letakkan di atasnya itu tidak lengket ke bawah ya. Nah kemudian jika sudah siap kita sisihkan, baru langkah terakhir itu membuat kulit. Nah kulit choypan ini banyak sekali varian resepnya ya. Jadi ini varian saya sendiri. Kita gunakan kira-kira, ini saya timbang itu 150 gram tepung beras putih ya. 150 gram tepung beras putih dicampur dengan 40 gram tepung tapioka. Jadi totalnya 190 gram. Tepung tapioka itu tepung kanji ya. Nah kalau menggunakan tepung sagu hasilnya itu agak buram warna kulitnya nanti. Kemudian ditambah 2 sendok makan minyak sayur ya, dan air ini saya tidak menggunakan air panas karena nanti mau saya masak adonan kulitnya. Jadi airnya ini saya menggunakan 300 ml air mineral ya. Kalau mau lebih lembut lagi bisa sampai 350 ml air mineral, tapi ini saya hanya gunakan 300 ml air mineral. Nah sisihkan atau tambahkan 2-3 sendok makan tepung tapioka atau tepung beras, untuk nanti kalau tangan kita lengket kita bisa menggunakan tepung yang kita sisihkan itu ya. Dicampur tepungnya dengan minyak. Oh iya saya lupa, saya juga tambahkan sedikit garam, sejumput garam di tepungnya tadi ya. Jadi sedikit saja, jangan banyak. Nah kemudian setelah diaduk rata dimasukkan air sedikit demi sedikit ya, diaduk, dimasukkan. Nanti ini totalnya saya menggunakan air itu 300 ml, jadi agak menggenang. Nah nanti dimasak ya. Nanti kalian lihat dimasukkan ke panci, dan saya menggunakan panci yang anti lengket, jadi supaya lebih gampang ngaduknya ya. Nah ini dicampur rata dulu. Setelah tercampur rata, baru saya pindahkan ke panci ya. Nah ini seperti ini ya. Totalnya 300 ml air, diaduk terus. Ini saya menggunakan api yang kecil supaya tidak gosong bawahnya. Jadi diaduk terus. Tapi juga memasak kulit ini jangan sampai terlalu kering juga, nanti agak keras, agak susah ngulennya ya. Nah kalau sudah seperti ini saya angkat ya. Jangan lupa tatakannya dioles dengan tepung dahulu ya, seperti ini. Kemudian adonan yang tadi kita masak diulen di atasnya ya. Ini agak panas, jadi saya masih menggunakan rolling pin dulu. Nanti kalau uapnya sudah lumayan hilang, itu baru bisa menggunakan tangan sendiri ya. Nah jadi ini diulen ya sampai nggak kalis sih, jadi sampai benar-benar bisa dibentuk, tidak pecah kulitnya. Ini baru di rolling ya, di rolling. Ukurannya itu terserah kalian, bulatannya mau berapa senti diameternya ya. Nah jadi kalau misalnya nanti membentuk kulitnya tidak mau dicetak juga bisa ya. Kalau saya cetak, jadi supaya nanti pas dibungkusnya itu choypannya itu tidak besar kecil ya. Nah seperti ini masih hangat-hangat, kemudian diambil ya, dibulet-bulet, kemudian digiling ya. Nah ini ketebalan kulitnya itu sebenarnya terserah kita. Kalau suka kulit yang agak tebal ya digilasnya jangan terlalu tipis, tapi kalau suka yang tipis sekali ya digilasnya ya tipis sekali gitu. Cuman hati-hati pada saat membungkusnya, nanti takutnya bocor. Nah kalau di Pontianak itu terkenal dengan kulit yang sangat tipis, jadi choypannya itu kulitnya tipis sekali ya. Jadi sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah seperti ini.
kemudian baru dicetak ya. Nah, ini saya kebenaran tidak mempunyai cetakan bulat, jadi saya menggunakan toples bulat yang sudah dicuci. Jangan lupa dicuci ya. Nah, seperti ini. Kemudian dirapikan ya. Jika kurang tipis, nanti bisa digiling lagi ya. Jadi seperti ini, diambil dengan spatula. Dilihat sudah cukup tipis atau belum ya. Kalau misalnya menurut kalian masih agak tebal ya, digiling lagi sampai setipis mungkin. Kemudian diisi dengan adonan isi. Nah, adonan isi ini, si bengkuang tumis ebi ini jangan terlalu banyak ya. Kemudian pastikan tidak ada kuah yang ikut ya, kuah atau misalnya air yang dihasilkan dari tumisan bengkuang itu. Nah, kemudian pinggirannya ditekan-tekan supaya menyatu kulitnya, jadi pada saat dikukus itu tidak terbuka ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mau dipilin boleh seperti pastel goreng ya, tapi kalau saya, karena saya tidak pintar memilin, jadi ya saya begini saja. Nah, seperti ini ditata di atas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak sayur tadi ya. Nah, ini dicetak-cetak sebanyak mungkin, nanti tinggal dibungkus-bungkus. Kemudian berikutnya kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengukus ya. Jadi dandan yang kita gunakan atau panci kukusan yang kita gunakan, jangan lupa itu harus dipanaskan dulu. Jadi dipanaskan sampai airnya yang di dalam panci pengukusan itu sudah mendidih sempurna. Baru kita masukkan coipan yang sudah kita bungkus ini ya. Nah, sebenarnya bentuk coipannya itu terserah, mau bentuk seperti ini atau mau ditidurkan atau misalnya mau bentuk lain juga tidak masalah. Jadi sesuai selera kita masing-masing ya. Nah, seperti ini. Kemudian dikukus, itu saya kukus antara 20 sampai 25 menit ya. Jadi jangan terlalu lama juga, tapi jangan terlalu sebentar juga, nanti tidak matang kulitnya ya. Nah, kemudian ini bisa langsung dikukus, atau kalau mau kulitnya itu bisa dicipratin dengan air mineral dahulu ya. Ini saya langsung kukus. Nah, ini saya menggunakan pengukusan yang besar ya, 20 sampai 25 menit. Nanti setelah matang itu minyak bawang putih yang tadi kita buat pertama kali, itu kita ambil bawang putihnya yang sudah golden brown itu, yang sudah warnanya keemasan, sama minyaknya juga tetap diambil sedikit, dituang di atas coipannya ya. Nanti dituang di atas coipannya, satu persatu dilumuri dengan minyak bawang putih. Jadi wangi dari minyak bawang putih itu benar-benar khas untuk coipan ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah matang. Jadi warnanya itu bagus ya. Nah, ini minyak bawang putih yang tadi saya jelaskan, saya pindahkan ke wadah ini, jadi supaya nanti kalau ada sisa itu gampang untuk disimpan. Nah, ini kan sudah matang, jadi tinggal dituang dengan minyak bawang putih plus bawang putihnya ya. Jadi bawang putihnya jangan ketinggalan. Nah, seperti ini ya. Tuh, kalau misalnya kita menggunakan tepung beras dicampur dengan tepung sagu, itu hasil warna kulitnya itu agak buram biasanya, jadi agak kecoklatan. Kalau mau bening seperti ini, itu biasanya kita campur dengan tepung tapioka. Tepung tapioka itu berbeda dengan tepung kanji, sama dengan tepung kanji, berbeda dengan tepung sagu ya. Jadi ini dicampur tepung beras putih dengan tepung tapioka atau tepung kanji.
Nah, ini enaknya dimakan panas-panas ya, dimakan panas-panas dengan sambal cuka Pontianak yang kita buat pada tahap kedua tadi. Nah, ini ya, jadi ini kental tuh. Dan ini sambal ini kan sudah matang, sudah dimasak dalam 2 kali proses ya. Jadi ini sambalnya itu bisa dimasukkan ke botol, bisa tahan berbulan-bulan di kulkas ya. Nah, ini caipannya saya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik mau mencoba membuatnya ya, tapi memang agak super ribet dan agak lama, silakan dicoba. Kalau ada masukan silakan. Terima kasih sudah menonton video saya.